Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Naba. Sekarang kita akan membahas ayat 26 sampai 30. Ini masih berbicara tentang siksa di neraka. Ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Jadi setelah sebelumnya Allah menggambarkan bahwa neraka jahanam itu seolah-olah tempat untuk mengawasi, menerkam orang-orang kafir. Kemudian Allah juga menggambarkan bahwa neraka jahanam itu akan ditempati para toghin, yakni orang-orang yang melampaui batas, yang tidak peduli hak Allah, tidak peduli hak hamba. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa mereka akan tinggal dalam waktu yang sangat lama, selama-lamanya, labithina fiha aqaba. Kemudian dikatakan bahwa mereka itu sangat menderita kehausan, sehingga ketika meminta minum tidak ada minuman yang menyegarkan, tetapi malah diberi air yang sangat panas, hamim. Juga diberi air ghasaq, yakni campuran darah dan nanah penduduk neraka. Lalu kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ini, di ayat 26 dengan lafadz jazaa'an wifaqa. Kata jaza itu bermakna balasan. Ya. Jadi semua yang disebutkan tadi, berbagai gambaran yang menunjukkan ngerinya neraka itu, yang diberikan Allah kepada mereka yang melampaui batas itu adalah sebagai jazaan, sebagai balasan. Nah, posisi sintaksis jaza itu dalam bahasa Arab dinamakan maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak perkiraannya adalah jazainahum jazaan. Aku, ya, Allah mengatakan aku membalas mereka dengan sebuah balasan, jazaan. Ya, Ibnu Asyur juga memberikan analisis yang alternatif yang lain. Jazaan ini mungkin dipahami sebagai hal juga, ya. Wifaqa itu sifatnya jaza. Kata wifaqa ini adalah masdar tapi bermakna sifat. Jadi wifaqa itu bermakna muwafiqan. Muwafiq itu maknanya sesuai. Wifaqan sama dengan muwafiqan, sesuai. Berarti jazaan wifaqa itu maknanya ini adalah balasan yang sesuai, yang setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu ketika membalas seorang hamba itu adil. Ketika dibalas itu sesuai dengan amal masing-masing. Bahkan belum sampai ke neraka sekalipun, itu sudah dibalas sesuai. Saya pernah membuat catatan tentang masalah bagaimana manusia nanti akan melewati jembatan yang terbentang di antara surga dan neraka itu. Ketika mereka melewati jembatan itu, maka masing-masing dari tiap orang itu akan melewatinya sesuai dengan kadar amal masing-masing. Baik dari sisi kecepatan
maupun dari sisi cahaya yang didapatkan. Harus selalu kita ingat bahwa suasana hari penghisapan itu saat manusia oleh Allah itu diperintahkan melewati jembatan itu suasananya adalah gelap gulita, bukan terang, tidak ada lampu hari itu, gelap gulita. Jadi sangat gelap sehingga orang yang melewati itu akan merasa ketakutan, khawatir mereka terjatuh karena tidak tahu jalan. Nah, karena gelap itu, maka yang paling berguna di hari itu adalah nur, cahaya yang dimiliki oleh tiap orang yang melewati jembatan tersebut. Dan Allah ngasih cahaya berbeda-beda, tergantung amal dari masing-masing. Ada yang oleh Allah dikasih cahaya yang sangat besar, yang digambarkan dalam riwayat itu, saking besarnya itu ibarat antar Mekah sampai area sekitar Yaman begitu. Itu kan satu pulau atau jazirah kira-kira ya, saking besarnya. Berapa ratus kilometer kira-kira radiusnya itu. Ada yang oleh Allah hanya dikasih sebesar pohon kurma. Ya lumayan, besar juga itu. Lampu sebesar, nur sebesar pohon kurma. Ada pula yang diberi nur itu setinggi badannya saja. Ya. Ada pula yang diberi nur itu hanya sebesar jempolnya saja. Itu pun hidup mati, hidup mati, hidup mati, gitu. Nah, itu semua tergantung amalnya. Jazaa'u wifaqa, balasannya setimpal dengan perbuatannya. Nah, dalam hadis lain juga diterangkan amal yang bisa memperbanyak nur itu apa? Amal yang bisa memperbanyak nur adalah sholat. Sholat. Kata Nabi, wassalatu nur. Sholat itu bisa menjadi cahaya. Artinya orang yang semakin banyak sholatnya, semakin banyak nurnya. Semakin bagus sholatnya, semakin bagus nurnya. Nah, maka dari sini kita juga bisa memahami mengapa banyak di kalangan orang soleh di masa lalu yang amalnya memperbanyak sholat. Sebagian orang soleh itu ada yang sholatnya sehari semalam itu sampai 200 rakaat. Ada yang sampai 400 rakaat. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ratusan rakaat itu kalau sholat, amalnya tiap hari. Ratusan rakaat. Jadi meskipun di zaman beliau itu enggak memakai istilah sufi dan tasawuf, tapi kehidupannya seperti kehidupan sufi dan tasawuf. Ratusan rakaat. Ya, kalau ratusan rakaat jangan dibayangkan sholatnya hanya sholat rawatib, sholat setelah sunnah setelah wudhu, sholat witir, qiyamul lail. Itu nggak sampai ratusan kalau kayak gitu. Kalau sholatnya sampai ratusan rakaat itu berarti beliau menambahinya dengan sholat sunnah mutlak. Dan kalau sholat sunnah mutlak memang tidak ada batasan. Mau 10 rakaat, 20, 50, 200, 500 sampai 1000 rakaat kalau mampu silahkan. Itu sholat sunnah mutlak. Malah sebagian ulama itu mengatakan sholat sunnah mutlak itu Anda sholat dan tidak menghitung rakaatnya berapa, itu tidak apa-apa. Jadi terus begitu sujud berdiri lagi, sujud lagi berdiri lagi, terus sampai merasa cukup atau merasa capek baru salam, tidak masalah itu. Ya, sholat sunnah mutlak itu seperti itu. Nah, sholat yang dilakukan dengan baik semakin banyak maka akan semakin memperbanyak nur. Dan memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis, sholat itu bukan hanya sholat saja, bahkan wudhunya saja itu sudah dijanjikan nur, ya kan? Ya, prosesi bersuci menuju sholat pun itu sudah dijanjikan nur. Makanya Rasulullah mengatakan, umatku nanti itu akan dikenal dengan ciri cahaya pada muka dan tangan serta kaki mereka, yang disebut dengan istilah ghurran muhajjalin. Jadi ghurran, ghur itu jamak dari al-ghur, maknanya bercahaya, putih mukanya, maksudnya bercahaya. Muhajjal itu tangan dan kakinya putih, maksudnya bercahaya. Jadi terkena air wudhu itu sudah ngasih nur. Makanya Rasulullah itu menganjurkan supaya
menyempurnakan wudhu, isbaghul wudhu istilahnya, menyempurnakan wudhu. Jadi jangan minimalis. Kalau perintahnya membasuh sampai ke siku, afdolnya tambahi di atas siku. Perintah minimalnya adalah dari minimal sampai ke mata kaki, basuhnya dilebihkan, melebihi mata kaki sampai ke tengah betis, atau bahkan ada yang sampai ke lutut. Jadi itu, mereka yang mendapatkan nur adalah yang bagus sholatnya, yang bagus wudhunya. Ya, jadi pengetahuan ini seharusnya membuat kita terdorong ya, lebih semangat untuk memperbanyak sholat, karena itu yang sangat kita butuhkan pada hari kiamat nanti. Cahaya itu kita butuhkan. Nanti orang-orang munafik itu kan nggak dikasih cahaya tuh. Diceritakan di surat Al-Hadid itu. Orang munafik itu nggak punya cahaya sampai kemudian minta cahaya pada orang mukmin. Ya, naqtabis min nurikum, kata mereka. Saya minta cahaya kamu. Itu. Lalu orang mukmin mengatakan, ya nggak bisa, gitu ya. Tidak, ya ini Allah melarangnya untuk memberikan kepada kalian. Nah, ini menunjukkan agak mengerikan juga ya. Orang munafik itu di dunia merasa dirinya sama-sama mukmin, ya, tapi ternyata Allah menilainya munafik sehingga tidak dikasih cahaya di akhirat. Itu sangat kita butuhkan cahaya itu. Termasuk dari sisi kecepatan. Dari sisi kecepatan itu Allah itu memberikan anugerah. Ada sebagian hambanya yang melewati jembatan itu dengan kecepatan seperti kilat. Jadi langsung sampai. Ada yang kecepatannya seperti bintang jatuh. Ada yang kecepatannya seperti angin yang bertiup. Ada yang kecepatannya seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang kecepatannya seperti orang yang berlari biasa. Ada yang kecepatannya seperti berjalan. Bahkan ada yang melewati jembatan dengan merangkak. Semua sesuai amal masing-masing. Siapa yang paling cepat itu? Yang paling cepat adalah mereka yang selalu melaksanakan mubadarah fit ta'ah, yang kalau melakukan ketaatan cepet-cepetan, nggak nunda-nunda. Nah, siapa yang nunda-nunda ketaatan, nah itu yang lambat. Ada ilham taat, nanti aja lah. Ada ilham amal soleh, nanti aja. Nah, itu yang lambat nantinya. Yang paling cepat itu yang perjalanannya paling cepat. Jadi secepat apa melaksanakan perintah Allah, secepat itulah pula dia saat meniti jembatan. Makanya kita bisa mengatakan para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang pasti kecepatannya paling tinggi, karena paling pertama kalau melaksanakan perintah Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu di Al-Quran itu juga dikatakan bahwa beliau itu kalau terkait ketaatan itu dikatakan awalul muslimin, ya kan? Yang pertama kali berserah diri, maksudnya paling cepat melaksanakan perintah Allah. Termasuk doa iftitah yang dibaca Rasulullah itu kan salah satu lafadznya, variasi lafadznya berbunyi wa ana awwalul muslimin. Itu untuk menggambarkan bagaimana mubadarah tadi, cepatnya melaksanakan perintah Allah. Termasuk seperti Abu Bakar, kita bisa berhusnudzon. Hamba Allah seperti beliau ini termasuk nanti akan melewati jembatan itu dengan sangat cepat. Kenapa? Karena Abu Bakar dikenal luar biasa sekali kalau melaksanakan amal saleh itu nggak nunda-nunda. Yang kisah yang paling terkenal itu saat setelah sholat subuh Rasulullah bertanya, apakah sudah ada yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya puasa, yang lain tidak. Apakah ada yang bersedekah hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya sudah bersedekah ya Rasulullah. Padahal baru subuh, selesai subuh. Lalu kemudian Rasulullah tanya lagi, adakah yang menjenguk orang sakit hari ini? Masih jawab lagi, saya wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Padahal orang menjenguk seorang sakit itu kan umumnya ya nunggu agak terang dulu tuh ya. Nunggu terang dulu, nunggu ini. Abu Bakar tidak, langsung. Dan nampaknya tradisi di zaman itu biasa. Mengunjungi sebelum subuh itu biasa. Kalau sekarang kita harus memperhatikan urufnya juga lah ya. Kita nggak bisa melaksanakan berdasarkan Abu Bakar ini. Saya ini mau mengunjungi kamu, ketok-ketok bukakan ya. Kadang mengganggu malah dosa nantinya. Ya, jadi melaksanakan syariat ini juga harus diperhatikan urufnya biar tidak malah menjadi fitnah. Tapi poin pentingnya adalah mubadarah tadi, cepet. Nah, kita akan diuji terus loh ya tiap hari itu untuk melakukan amal soleh itu. Diuji untuk melambat-lambatkan
amal soleh, menunda-nunda. Itu penyakit orang yang diberi kesempatan untuk berbuat amal soleh, menunda-nunda. Gara-gara menunda-nunda ini memang banyak hal yang tidak selesai, hal mubah maupun amal soleh. Gara-gara menunda-nunda ini maka tidak banyak yang tidak selesai. Nah, makanya di sini pelajaran penting terkait ini ya. Jadi yang lambat ya, yang semakin lambat melaksanakan perintah Allah, nah ya dia mendapatkan balasan setimpal, jazaa'u wifaqa. Ya, jadi itu. Jadi di level hari penghisapan menuju ke surga, itu pun Allah juga membalas dengan balasan yang setimpal. Jadi ini sifatnya umum ya, bukan hanya balasan yang terkait dengan siksa di neraka yang merupakan konteks ayat ini, tapi juga balasan yang terkait dengan kebaikan, gitu ya. Balasan terkait dengan nur, balasan terkait dengan kecepatan melewati jembatan, termasuk balasan mendapatkan surga itu juga setimpal dengan amal masing-masing. Maka jangan berharap orang yang amalnya biasa-biasa saja mengharap surga tertinggi. Wah, itu tidak tahu diri. Tidak bisa. Kalau pengen dapat surga tertinggi, ya amalnya seperti Rasulullah dan para sahabat baru pantas. Pengorbanannya kayak sahabat kepada Rasulullah, itu baru pantas mendapatkan surga yang tertinggi. Kalau orang mencampur antara amal soleh dengan dosa, bahkan melakukan dosa besar, kemudian minta surga tertinggi, wah itu tidak tahu diri. Kenapa? Ya karena tadi jazaa'u wifaqa, kita dibalas setimpal sesuai dengan amal masing-masing. Ya. Tapi di titik ini saya ingin memberikan penekanan terkait dengan hadis bahwa Allah itu memasukkan kita ke dalam surga karena rahmatnya. Nah, ini biar tidak keliru konsep dengan soal balasan setimpal ini. Itu sebenarnya maknanya bagaimana? Nah, jawabannya begini. Allah itu memasukkan kita ke dalam surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal perbuatan kita. Itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan kita itu sebenarnya tidak sebanding dengan besarnya nikmat. Itu ya. Contoh misalnya, anggap saja kita itu mulai balik sampai mati terus beramal soleh, gak pernah berdosa sama sekali. Misalnya mulai umur 10 tahun gampangannya ya, terus wafat usia 70 tahun. Berarti beramal soleh berapa tahun? 60 tahun ya, itu beramal soleh terus, tidak pernah maksiat satu detik pun misalnya. Nah, kalau mau adil-adilan berarti dikasih nikmat di surga hanya 60 tahun, kan gitu toh. Kalau mau adil itu baru bener-bener setimpal, gitu ya. Tapi faktanya ternyata Allah itu memberikan kenikmatan selama-lamanya, karena itu dominan rahmat Allah, itu loh maksudnya ya. Jadi karena rahmat Allah sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah itu, nah beramallah. Itu loh. Jadi amal itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Itu nggak boleh dijadikan dasar, oh berarti nggak usah beramal. Kan kita masuk surga karena rahmat Allah. Nggak salah juga. Nggak begitu konsepnya. Ya. Jadi kita mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan amal itu tadi. Tidak bisa mendapatkan rahmat Allah tanpa beramal bagi orang yang mukallaf. Meskipun Allah juga bebas memberikan rahmatnya pada siapapun tanpa amal itu bisa. Karena Allah itu fa'alul lima yurid, melakukan apapun yang dikehendaki, termasuk memberi rahmat. Contoh rahmat yang diberikan Allah tanpa amal siapa? Nabi Adam. Itu dimuliakan tanpa amal. Itu terserah Allah, bisa. Termasuk juga pemilihan nabi-nabi. Kenapa sih laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang diangkat jadi nabi terakhir? Itu kan nggak ada usaha loh, nggak ada amal. Kenabian itu nggak bisa diusahakan. Nggak bisa dengan misalnya saya mau bertapa di gua selama sekian lama, nanti saya didatangi malaikat diangkat jadi nabi. Nggak bisa kayak begitu. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, itu rahmat semata-mata tanpa amal. Tapi dalam Al-Quran di sini diterangkan bahwa umat Rasulullah itu diuji dengan perintah dan larangan, dan kalau mereka beramal dengan sebaik-baiknya Allah menjanjikan rahmatnya. Nah, itu yang harus kita pegang ya, biar nggak salah paham. Lanjut, innahum kanu la yarjuna hisaba. Inna itu makna harfiahnya bermakna sesungguhnya, tapi di sini maknanya adalah taklil, memberi makna alasan. Sesungguhnya tapi maknanya karena, gitu ya.
Karena sesungguhnya, ada sisipan makna karena, gitu ya. Karena sesungguhnya. Nah, berarti ayat ini itu menjelaskan mengapa mereka disiksa, gitu loh. Menjelaskan kenapa taghin itu masuk neraka yang mereka itu tinggal labithina fiha ahqaba, gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, itu dijelaskan alasannya. Innahum, ya. Humnya itu kembali ke taghin. Sesungguhnya taghin, orang-orang yang melampaui batas itu, la yarjuna hisaba. Kanu la yarjuna hisaba. Kanu itu fi'ilnya taghin. Kenapa kok ada kata kanu? Kanu itu secara bahasa maknanya mengandung makna istimrar, terus menerus. Ya, berarti dosa yang dilakukan taghin itu bukan sekali dua kali, tapi terus menerus, itu maknanya begitu. Apa dosanya? Nah, ini salah satunya disebutkan la yarjuna hisaba. La itu, la-nya di sini bermakna nafiyah, bermakna tidak. Yarjuna dari kata roja. Ya, roja itu biasanya diterjemahkan berharap. Ya, makna bahasa roja itu adalah taraqqubul amril mahbub, menanti perkara yang disukai. Jadi dinamakan harapan itu konotasinya adalah sesuatu yang disukai. Nah, ini nanti ada pertanyaan akhirnya. Ini kan konteksnya menyebut dosanya orang-orang taghin. Kenapa kok mereka dikatakan berharap? Ya, ini menanti sesuatu yang disukai. Nah, sebabnya nanti terkait dengan hisab. Nanti saya terangkan ya mengapa seperti itu. Ya, jadi yang jelas kata roja itu makna bahasanya adalah taraqqubul amril mahbub, menunggu atau menanti perkara yang disukai. Misalnya orang berharap agar mendapatkan uang yang banyak, itu kan disukai ya. Nah, itu masuk definisi taraqqubul amril mahbub. Nah, cuma di sini yang dinanti-nanti apa? Hisab. Apa itu hisab? Kata hisab itu makna bahasanya adalah penghitungan dan pemberitahuan balasan. Jadi kalau bahasa kita itu hisab itu mirip dengan semacam pemeriksaan pemeriksaan laporan keuangan, apa ya istilahnya, audit, mirip dengan audit. Jadi audit itu kan dicek bagaimana penghitungannya, terus dicek konsekuensinya, diberitahu konsekuensinya. Kalau hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian misalnya, oh berarti aman itu. Tapi kalau ada temuan misalnya, maka ada konsekuensi, ada hukum. Itu konsep hisab itu semacam itu. Jadi ada unsur al-addu, ada penghitungan. Terus ada unsur at-tauqif 'ala dzanbi, at-tauqif 'ala al-jaza, pemberitahuan balasannya. Nah, sehingga makna innahum kanu la yarjuna hisaba, itu makna bahasanya adalah sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu tidak pernah berharap hisab. Itu ya. Nah, yang berharap hisab itu sebenarnya siapa? Yang berharap hisab tentu saja sebenarnya adalah orang-orang mukmin, kan begitu ya. Kalau berdasarkan dalil, yang berharap hisab adalah orang-orang mukmin. Kenapa? Karena ketika mereka dihisab, kemudian dicek amalnya satu persatu oleh Allah, maka mereka bisa tahu bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, sehingga mereka mengharap dan menanti-nanti yang namanya perhisaban tersebut. Nah, tetapi di sini konteksnya dikatakan ayatnya itu dipakai untuk orang-orang kafir untuk menunjukkan bahwa mereka memang tidak memiliki sifat seperti orang-orang mukmin, itu loh. Jadi dosanya mereka adalah karena mereka tidak pernah memiliki sifat seperti orang-orang mukmin yang mengharap penghisapan, gitu ya. Nah, dengan kata lain, berarti dosa yang dilakukan oleh orang-orang taghin ini itu adalah dosa mengingkari hari penghisapan, mengingkari hari kebangkitan, yang secara otomatis membuat mereka tidak percaya dengan hari penghisapan, gitu ya. Jadi itu alasannya mengapa mereka tidak, ya, mengapa mereka akhirnya disiksa.
Ya. Sebagian mufassir menafsirkan yarjun itu dengan yakhafun. Yakhafun itu bermakna takut. Jadi kalau diterjemahkan yakhafun, berarti orang kafir itu tidak pernah takut dengan hari penghisapan. Nah, ini adalah tafsir makna, bukan tafsir bahasa. Kalau makna bahasanya yarjun ya mengharap tadi. Nah, jadi karena mereka itu tidak memiliki sifat seperti orang-orang mukmin yang mengharap penghisapan itu, maknanya berarti mereka tidak pernah takut dengan adanya hari penghisapan yang bisa jadi akan merugikan mereka, ya. Nah, kata yarjun itu bentuknya fi'il mudhari, itu untuk menunjukkan bahwa pengingkaran mereka itu memang terus-menerus. Ya, karena mereka setiap kali didakwai tentang hari kebangkitan itu selalu memperbarui pengingkaran. Mereka selalu mengingkari, terus-menerus mengingkari, terus memperbarui argumen untuk meragukannya. Ya, gitu. Jadi ciri khas orang-orang yang kafir itu memang nggak percaya akhirat. Seperti umumnya orang hari ini di barat itu kan nggak percaya akhirat, nggak percaya hari kebangkitan. Bagi mereka hidup ya sekarang ini. Nah, sehingga mereka ketika mereka itu tidak punya kepercayaan terhadap hari penghisapan, nggak percaya pada hari kebangkitan, akhirnya mereka itu tidak punya motivasi untuk menata hidupnya berdasarkan kepercayaan itu. Nah, akhirnya ketika mereka membuat aturan, mereka akhirnya harus membuat motivasi baru. Akhirnya kemudian dikembangkan filsafat, gitu ya. Filsafat macam-macam terkait dengan politik, terkait dengan moral, terkait macam-macam lain. Sampai akhirnya kemudian dari filsafat itu diturunkan dengan membuat aturan-aturan, sehingga mereka menaati aturan itu berdasarkan filsafat tadi, gitu ya. Tapi endingnya adalah ya pengen teratur di dunia saja, biar hidupnya enak, nyaman, bahagia di dunia saja, karena memang tidak pernah percaya dengan akhirat. Ya. Di ayat ini kita mendapatkan pelajaran juga bahwa penghisapan itu adalah hal qat'i. Gitu ya, itu yang harus jadikan keyakinan bagi kita. Karena ayatnya innahum kanu la yarjuna hisab. Berarti hisab itu adalah perkara yang qat'i. Hari di mana semua orang akan diadili. Tetapi yang harus ada hal yang harus saya garis bawahi di sini. Hisab itu berlaku pada orang-orang mukmin. Ya, berlaku pada orang-orang mukmin. Adapun orang kafir itu tidak dihisab. Dihisab dalam arti ditunjukkan amal baiknya, amal buruknya. Enggak, kan orang kafir amal baiknya itu sudah nggak ada gunanya gitu loh. Jadi nggak ada hisab di situ. Jadi kalau mau dikatakan orang kafir dihisab, itu hisabnya dimaksud adalah ditunjukkan semua kejahatannya di dunia lalu dijelaskan balasannya. Cuma itu saja. Tapi tidak bermakna hisab yang sesungguhnya, karena hisab yang sesungguhnya itu ya tadi audit tadi, ditunjukkan kelebihanmu ini, kekuranganmu ini, dosamu sekian, ya pahalamu sekian, lebih berat mana ditimbang. Nah, itu hisab yang asli semacam itu. Jadi kalau orang kafir tidak dihisab dengan makna semacam itu. Orang kafir itu hanya oleh Allah ditunjukkan, ini loh amalmu, catatan amalmu semuanya, kejahatanmu itu kayak begini. Betul kamu berbuat baik gini, tapi seluruh kebaikanmu kurupakan jadi debu hari ini. Sekarang tidak ada balasan bagimu kecuali hanya neraka. Nah, setelah itu kemudian dilemparkan semuanya ke neraka sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemarin sudah kita bahas ya, sesuai dengan faujun masing-masing, kelompok masing-masing. Ya, karena tiap orang kafir pun itu juga punya pemimpin. Nanti yang ikuti Fir'aun ya ikut kelompoknya Fir'aun. Yang ikuti kelompoknya Qarun ya ikut Qarun. Yang ikuti kelompoknya Karl Marx nanti ya sama. Ikuti Karl Marx, gitu ya. Pokoknya orang-orang kafir. Nah, ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati memilih panutan, karena nanti kita akan dikelompokkan sesuai dengan imam atau panutan yang kita ikuti itu tadi. Nah, sekarang tinggal orang-orang mukmin. Ya, ini maksud mukmin tentu saja bukan hanya umat Nabi Muhammad, tetapi mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir pada hari kiamat. Nah, karena dikatakan mukmin, maka berarti kita bisa mengatakan semuanya masuk surga, tapi dihisab. Itu loh ceritanya.
Dihisab itu untuk apa? Untuk diketahui apakah ini adalah orang yang layak dihukum sebelum mendapatkan balasan ataukah tidak. Begitu saja. Jadi kayak di pengadilan di dunia gini loh ya. Setelah diadili, dihadirkan saksi-saksi, ada penuntut, lalu kemudian divonis, oh kamu berhak dapat hukuman selama 1 minggu, kamu dapat hukuman 3 bulan, kamu dapat hukuman 10 tahun. Itu sesuai dengan tingkat kejahatan. Jadi hisab itu kira-kira kayak begitu. Ya, nah, gambaran hisab itu kira-kira seperti itu. Nah, menurut hadis Nabi, semua mukmin itu yang masuk surga itu jumlahnya 120 barisan. Yang masuk surga itu totalnya jumlahnya 120 barisan. Yang 80 barisan itu umatnya Nabi Muhammad. Sisanya berarti berapa? 40 barisan. Berarti separuhnya ya, separuhnya umat Nabi Muhammad. Yang 40 barisan itu dibagi-bagi di antara seluruh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu yang beriman itu kalau dijumlah totalnya 40 barisan. Nah, dari 80 barisan umat Nabi Muhammad itu, dari 80 barisan itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Berarti ini pengecualian dari yang dihisab ini ya. Ya, dari yang dihisab ini pengecualian dari 80.000 itu ternyata dari 80 barisan itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ini VVIP-nya umat Nabi Muhammad. Masuk surga langsung sudah. Ngelewati jembatan seperti kilat, sudah. Nggak usah ditanya-tanya Allah, langsung masuk surga. Ya, tidak ada salahnya kalau kita berharap masuk dalam 70 golongan itu. Tapi nggak semua orang diilhami ya. Nah, kalau sudah dapat ilham, pegang betul, dikejar betul dan jadikan visi hidup luar biasa itu. Ya. Tapi menurut hadis yang lain jumlah 70.000 ini ternyata minta ditambah oleh Rasulullah. Rasulullah itu minta Allah supaya menambah, gitu loh ya. Minta ditambah dan Allah mengabulkan doa Rasulullah. Doanya itu dikabulkan sehingga Allah mengizinkan untuk setiap 1.000 orang dari 70.000 itu boleh membawa 70.000 orang lagi. Setiap 1.000 orang boleh membawa 70.000 orang lagi. Artinya berarti setiap 1 orang boleh membawa 70 orang. Gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan berarti total yang masuk surga tanpa hisab itu berarti kan 70.000 dikalikan 70. Jadi kira-kira sudah hampir 5 juta itu ya, 4.900.000 orang. Terus masih ditambah lagi salasu hasayat istilahnya. Hasayat itu kalau mana bahasanya adalah antum mengambil tanah kemudian dilemparkan, itu satu hasayat. Satu hasyah. Jadi kalau 3 hasayat berarti ya itu gambaran bagaimana Allah menambah sedikit, mungkin digenapkan jadi sekitar 5 jutaan kira-kira. Ini jumlah ini kelihatan banyak, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam sedikit sekali itu, sedikit sekali, sangat sedikit. Maka luar biasa kalau bisa ketemu itu, bisa masuk situ itu luar biasa, masuk surga tanpa hisab. Sahabat Nabi saja itu yang dalam peristiwa Fathu Mekah itu ada 120.000 sahabat Nabi. Coba itu, yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Apakah seluruh sahabat Nabi masuk surga tanpa hisab? Tidak. Buktinya apa? Saat Rasulullah mengabarkan itu, kemudian salah satu sahabat Nabi yang bernama Ukasyah minta supaya dimasukkan, itu dikabulkan Rasulullah. Satunya lagi minta, ditolak. Berarti menunjukkan tidak semua sahabat Nabi masuk golongan yang 70.000. Berarti istimewa mau. Istimewa. Sehingga membuka peluang kemungkinan bahwa umat-umat sesudahnya itu bisa masuk surga tanpa hisab. Termasuk yang ditambah lagi tadi ya, yang sampai angkanya hampir 5 juta tadi. Itu saya berharap mudah-mudahan termasuk muhibbin, para pecinta orang soleh yang amalnya nggak sanggup menirunya, tapi sanggupnya mencintai dan melayani yang orang yang soleh itu bisa dimasukkan dalam kesana. Ya. Ya, sisanya baru kemudian dihisab oleh Allah. Nah, yang dihisab oleh Allah itu ada
beberapa golongan. Di antara mereka ada golongan yang hisabnya ringan, yang disebut dengan hisaban yasira. Hisab ringan itu bagaimana? Hisab yang ringan itu adalah Allah itu tidak mendebatnya, tidak mendampratnya. Jadi hanya ditunjukkan amal-amalmu, sholahmu dulu itu kayak gini loh ya. Nah, kamu ingat nggak kamu dulu melakukan amal sholeh begini. Ingat nggak kamu kuberi taufik beramal sholeh seperti ini? Sehingga akhirnya senang bersyukur, alhamdulillah ya Allah, semuanya atas karuniamu. Terus Allah menunjukkan maksiatmu. Nah, kamu juga maksiat. Saat maksiat itu ngomongnya pelan, disembunyikan, tidak diperdengarkan pada makhluk-makhluk yang lain. Kamu juga maksiat kan? Yang ini. Iya ya Allah. Tapi aku telah mengampuninya. Lega. Gitu ya. Akhirnya kemudian baru diputuskan masuk ke surga. Ya, itu hisab yang semacam ini dinamakan al-ardu. Al-ardu. Jadi hisab yang ringan bukan untuk didebat, bukan, tapi untuk ditunjukkan nikmat Allah supaya tahu besarnya Allah, sehingga ketika masuk surga itu leganya luar biasa, syukurnya luar biasa, lalu bercakap-cakap seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya alhamdulillah, untung dulu ya Allah ketika di dunia itu kita dulu itu selalu khawatir amal kita nggak terima, selalu khawatir kita itu disiksa oleh Allah. Nah, kan percakapannya gitu di surat At-Tur itu ya. Allah mengatakan di surat At-Tur itu wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling berhadapan, ngobrol, saling bertanya, membincangkan kenangan di dunia dulu. Dan ternyata kenangan paling indah itu adalah kenangan saat selalu merasa khawatir amalnya nggak diterima, khawatir mendapatkan azab Allah, khawatir yang intinya tidak merasa diri orang soleh. Ya. Jadi yang semacam ini adalah jenis orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, ada pula yang dihisab itu sampai level munaqasyah. Nah, itu yang dikatakan Nabi itu pasti akan kena azab itu. Yang levelnya sampai ya. Jadi manukisya gitu ya. Siapa yang sampai didebat oleh Allah dalam perhisaban pasti binasa. Jadi pasti masuk neraka itu nanti. Jadi kalau misalnya kamu telah melakukan terus melakukan pembelaan, kemudian didebat oleh Allah, tidak begitu, tapi begini, dusta kamu, nah, kayak gitu. Itu contoh yang gitu ya. Contoh Allah mendebat itu kan kisah 3 orang yang masuk neraka duluan itu, orang yang dikasih ilmu, orang yang dikasih harta, dan orang yang dikasih kekuatan fisik, ya kan? Yang orang yang dikasih ilmu ditanya, kamu dulu ku kasih ilmu Al-Quran, ku buat kau paham apa yang kau lakukan dengan nikmat ini. Dia membela diri dengan mengatakan, ku gunakan untuk mengajari hambamu ya Allah supaya engkau ridho. Didebat sama Allah, kadzabta, dusta kamu. Nah itu yang ngeri sudah guys. Kalau sudah didebat sama Allah semacam itu, pasti masuk neraka sudah. Makanya hati-hati ya, ini soal persoalan niat ya. Kebanyakan buat orang celaka itu salah di niatnya. Ya, kalau sampai Allah, orang itu mungkin merasa dirinya misalnya, saya sudah banyak amalnya ya Allah, saya dulu di dunia ya Allah, itu saya membangun masjid banyak di sana ya Allah, banyak sekali, miliaran saya keluarkan ya Allah. Terus didebat sama Allah, halah, dusta kamu dulu biar disebut dermawan toh, biar terkenal toh, biar harum namamu toh. Terus uangmu yang kamu pakaikan itu kan uang yang didapatkan dengan penghasilan yang haram toh, itu korupsi kan. Itu kan gini-gini. Nah, kalau sudah debat kayak gitu, ngeri sudah. Pasti binasa itu. Binasa. Ya. Nah, itu dikatakan dalam hadis, jenis debat kayak begitu, di debat Allah semacam itu tanda bahwa seseorang itu binasa. Ada pula yang jenis menarik. Ada jenis menarik, hisab yang menarik, yakni orang yang dosanya banyak. Allah ditunjukkan semua dosanya sampai dia yakin, pasti ini neraka. Begitu terakhir sudah bilang perasaannya sudah mau dilemparkan ke neraka, terus Allah mengingatkan satu amalnya. Tapi kamu dulu punya satu amalan. Kamu itu suka menghutangi orang, dan orang yang kesulitan hutangnya kamu putihkan. Maka pada hari ini kuputihkan semua dosamu sebagaimana engkau memutihkan piutangmu pada orang-orang yang kesulitan. Alhamdulillah. Ya.
Ini jenis hisab yang juga menarik sekali. Merasa dosanya banyak, merasa sudah masuk neraka semuanya, ternyata diampuni di akhir-akhir. Ini menunjukkan keutamaan memaafkan orang lain. Besarnya pahalanya besarnya luar biasa. Memaafkan orang lain. Kenapa? Karena itu kan terkait dengan hak harta toh. Sementara kezaliman terhadap hamba lain itu kan 3 toh. Kezaliman dalam urusan darah, kezaliman dalam urusan harta, dan kezaliman dalam urusan kehormatan. Dan Allah menjelaskan alasan penyebab diampuninya adalah karena memutihkan haknya pada hamba Allah yang lain. Maka orang yang memaafkan itu hakikatnya kan memutihkan haknya pada hamba yang lain. Nah, ini hikmahnya disakiti orang ya. Hikmahnya kalau disakiti orang kemudian punya hati yang lapang seluas samudra, lalu kemudian memaafkan karena Allah, aman itu termasuk itu. Insya Allah di akhirat itu aman. Makanya orang kalau pernah disakiti ya sedih ya, tapi sebenarnya harus ada bahagianya juga lah kalau ngerti ilmu kayak gini, ya kan? Karena ada peluang besar untuk tidak didebat Allah, ya kan? Jadi kalau pas memaafkan orang seperti itu, yang dimasukkan dalam hati begini, ya Allah, sakit hatiku ya Allah disakiti orang itu. Tapi aku memaafkannya supaya engkau memaafkan aku nanti di akhir. Karena aku tahu dosaku sebenarnya banyak sekali yang mungkin membuat engkau marah, jengkel, ingin menyiksa aku dengan siksa yang sangat pedih di akhirat. Tapi aku melakukan ini ya Allah supaya engkau memaafkan kesalahanku. Nah, kalau bisa niatkan kayak begitu, insya Allah dapat ya. Ini jenis hisab yang unik juga ini ya. Jadi orang beriman yang dosanya banyak tapi dihapus semuanya Allah karena dia punya akhlak suka memaafkan. Makanya di Quran sampai disebut secara khusus itu karakter itu. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang gampang, yang suka memaafkan orang lain. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Gitu ya. Allah yuhibbul muhsin. Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Itu karakter memaafkan. Nah, maaf itu saking besarnya manfaatnya, saking besarnya pahalanya. Itu kadang Allah itu sampai mencipratkan salah satu dampaknya di dunia ini. Dampaknya bagaimana? Dampaknya orang yang suka memaafkan itu hatinya, jiwanya sehat. Ya enggak? Orang yang paling susah itu sebenarnya orang yang menyimpan dendam. Orang yang menyimpan sakit hatinya itu justru orang yang paling gak sehat jiwanya. Tapi orang yang punya karakter memaafkan itu diakui di psikologi ya. Makanya psikologi juga merekomendasikan memaafkan biar orang itu sehat jiwanya. Jadi motivasinya bukan di akhirat biar ini ya kalau di psikologi ya, tapi motivasinya adalah untuk menyehatkan dirinya sendiri. Jadi ya, coba maafkan. Maafkan bukan karena Anda ingin ini, tapi untuk kepentingan Anda sendiri. Maksudnya biar Anda sehat, maafkan, kan begitu tuh? Itu kalau saya memahaminya, ini loh. Allah itu ingin menunjukkan betapa besarnya ganjaran memaafkan sampai ditunjukkan salah satu balasannya di dunia. Itu orang kalau kayak gitu tuh dikasih jiwa yang sehat, ya kan? Artinya tidak dihantui dan tidak diracuni oleh perasaan sakit hati dan dendam pada seseorang yang mungkin pernah menyakitinya, gitu ya. Tapi ini jangan dipahami kita harus pasrah kalau mau dibinasakan orang. Nah, itu hukum yang lain ya. Kalau diserang orang ya melawan, itu perintah agama. Tapi yang maksud adalah disakiti yang sifatnya tidak sampai membinasakan. Disakiti dengan kata-kata, disakiti dengan perbuatan, disakiti urusan kepercayaan, disakiti dalam urusan perilaku dan banyaklah ya. Nah, ini karakternya Rasulullah juga, memaafkan ya. Pahalanya besar, sangat dibutuhkan orang-orang yang merasa dosanya banyak kepada Allah. Dan bisa jadi orang disakiti hamba Allah ini adalah bentuk rahmat Allah. Seakan-akan Allah buka kesempatan gini loh ya. Kamu kan dosanya banyak dan kamu lalai untuk bertobat, istighfarnya juga jarang, merasa seperti tidak pernah punya dosa. Sudah, tak kasih ini aja lah, kukirimkan hamba Allah yang menyakitimu.
Bisakah kamu memaafkannya? Kalau kamu bisa, tak hapus dosamu nanti. Nah, gitu lah, seakan-akan begitu ya. Itu hikmahnya pernah diganggu atau disakiti oleh orang. Nggak ada yang rugi memang akhirnya orang Islam. Orang beriman tidak pernah rugi kalau tahu yang semacam itu. Jenis yang terakhir yang paling mengerikan adalah dihisab, didebat parah. Karena memang banyak dosanya, terutama dosa-dosa terkait niat itu yang paling Allah benci ya. Yang amalnya karena selain Allah. Sehingga akhirnya kemudian diputuskan kamu harus masuk neraka dulu. Ada orang mukmin yang masuk neraka itu ada memang. Terutama adalah pelaku kabair, pelaku orang-orang dosa besar. Itu nanti akan dicuci dulu di neraka. Itu yang dikabarkan dalam hadis, mereka dibakar sampai gosong seperti arang. Begitu sudah datang syafaat Rasulullah untuk mengeluarkan mereka, mereka keluar itu dalam keadaan badannya sudah gosong kayak arang begitu. Sehingga lalu kemudian dicelupkan dalam ma'ul hayah, air kehidupan, lalu kemudian bisa utuh kembali, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah itu ya, itu macam-macam penghisapan. Nah kalau untuk orang mukmin kondisinya kayak begini, ini jangan tertipu dengan bisikan setan, alah endingnya kan masuk surga ya. Tidak boleh kita tertipu dengan kata-kata semacam itu, karena kita itu masalah besarnya adalah kita ini diakui mukmin apa tidak itu aja belum tahu loh ya. Ya kan? Mukmin itu kan ada dua pengertian. Pengertian zahir dan pengertian batin. Kalau mukmin pengertian zahir, setiap orang yang mengaku beriman pada Allah, pada hari akhir, pada nabi, pada kitab-kitab suci, pada hari akhirat, pada takdir, itu dikatakan mukmin. Tapi mukmin sejati di sisi Allah adalah orang yang jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Makanya Al-Hasan Al-Basri saat ditanya orang, apakah engkau mukmin? Jawabannya begitu. Kalau yang kau maksud mukmin adalah beriman pada Allah dan hari akhir, malaikat dan seterusnya, maka aku mukmin. Tapi yang kalau engkau maksud mukmin adalah orang yang di hatinya bergetar kalau disebut nama Allah, saya tidak tahu apakah saya mukmin di sisi Allah ataukah tidak. Nah ini yang ngeri kan begitu ya. Umat-umat sebelum kita itu kan merasa kekasih Allah semuanya, tapi Allah tidak mengakuinya, gitu kan. Itu kan penyakit GR, penyakit hurur istilahnya. Jangan sampai kita kena penyakit hurur, kemudian merasa umat Nabi Muhammad pasti masuk yang 80 barisan tadi. Kan dihisab toh, iya, kalaupun masuk neraka kan ya endingnya masuk surga. Itu persis kata-katanya Yahudi kalau kayak begitu. Kami hanya masuk neraka hanya beberapa hari, setelah itu nanti masuk surga. Padahal di Quran dikatakan orang Yahudi itu masuk neraka selama-lamanya. Kan ngeri itu. Jangan sampai kita itu merasa umatnya Nabi Muhammad, merasa masuk 80 golongan, tapi nggak diakui iman kita kepada Allah karena nggak memenuhi hak-hak iman itu tadi. Ya, nah itu tidak boleh. Tidak boleh kita GR dalam urusan iman ini karena hanya Allah yang tahu. Jadi dalil bahwa orang mukmin itu pasti ujung-ujungnya nanti dikeluarkan dari neraka itu betul. Tapi yang nggak bisa kita pastikan adalah apakah kita masuk golongan mukmin itu ataukah tidak. Hukum zahirnya berlaku, siapapun yang bersyahadat semuanya dianggap, bahkan munafik pun bisa disebut mukmin dan muslim di hukum lahir dunia ya. Tapi kalau akhirnya di sisi Allah tetap kembali ke Allah itu akhirnya. Allah yang paling tahu. Kita nggak punya hujah pasti kecuali berdasarkan wahyu. Nah, kalau orang seperti Rasulullah, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kita harus memastikan, ini pasti mukmin mau masuk surga, ya kan? Tapi yang selain itu gaib, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa husnudzon. Makanya imam-imam besar, termasuk seperti Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Imam Malik, itu kita menyebutnya imam bentuk husnudzon, bukan memastikan nasib mereka di akhirat. Enggak. Karena semua nanti di akhirat itu semuanya orang akan takut dan kebingungan. Jangankan orang biasa, nabi-nabi pun tuh takut semuanya itu. Semuanya mengatakan nafsi gimana aku ini gimana aku, saking ngerinya hari penghisapan itu nanti. Ya, oke. Kemudian Allah melanjutkan penjelasan penyebab mereka masuk neraka yang lain. Wa kadzdzabu biayatina kidzdzaba, dan mereka para taghin itu mendustakan ayat-ayatku. Yang dimaksud dengan mendustakan ayat-ayatku, ayat yang mana yang dimaksud? Jawabannya adalah yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Qur'an.
Nah, mereka mendustakan ayat Al-Quran. Nah, kalau orang mendustakan ayat Al-Quran, berarti secara otomatis pasti mendustakan kerasulan Nabi Muhammad. Sekaligus juga mendustakan hari kebangkitan yang merupakan tema sangat penting dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi menunjukkan betapa bencinya Allah yang terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Karena Quran itu sudah disertai dengan bukti-bukti yang sangat banyak yang menunjukkan itu dari Allah. Maka yang mengingkari hanya orang-orang yang sombong dan gak mau berpikir, itu masalahnya. Semua orang hari ini yang gak percaya Quran itu masalahnya hanya sombong dan tidak mau berpikir. Karena kalau mau berpikir betul pasti tahu, oh itu adalah dari Allah. Ya. Mungkin juga dimaknai ayat itu adalah umum, jadi bukan hanya Quran, berarti termasuk ayat-ayat kauniyah. Wah, ini yang ngeri bagi kita. Karena kita setiap hari kan pasti dikasih ayat tuh. Ikut kajian kayak gini termasuk ayat Allah lah ya. Dikasih ilmu kemudian gitu ya. Nah, itu berarti ayat Allah. Itu Allah ngajari kita melalui wasilah kajian. Kadang kita itu dikasih ayat Allah itu melalui tanda-tanda di sekeliling kita. Mungkin pas melihat tetangga, mungkin pas melihat pengemis, mungkin pas melihat orang yang sakit, mungkin pas melihat jenazah diangkat. Itu semua jadi ayat Allah itu. Menjadi ayat Allah. Yang itu kalau kita abaikan, itu bisa masuk makna wa kadzabu bi ayatina. Ya. Gitu. Adapun kidzaba, maka itu adalah masdar dari kata kadzaba. Kadzaba takdzib. Kadzaba takdziba wa tikdzaba. Jadi masdar kadzaba itu bisa takdziba, bisa kidzaba. Itu menunjukkan penegasan. Mendustakannya berarti benar-benar mendustakan. Ingkarnya ingkar full, gitu ya. Jadi kalau makna kadzaba yang disebutkan di sini adalah benar-benar ingkar, itu berarti orangnya bebal. Dikasih ayat berkali-kali tapi tidak pernah memperhatikan ayat tersebut. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kulla itu nasabkan sebagai maf'ul bih. Ya, dari kata kerja ahsayna, ahsa, dari kata ahsa sesudahnya. Nah, maf'ul yang didahulukan kayak begini itu dalam istilah nahwu dinamakan istighal, ya. Normalnya sebenarnya wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Tapi di sini difathahkan boleh dalam istighal, tapi bentuk formal istighal itu marfu, wa kullu syai'in harusnya. Ya. Maksud kulla syai'in segala sesuatu. Kulla bermakna setiap ya. Syai'in sesuatu, setiap sesuatu, maksudnya segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu dalam ayat ini adalah amal. Semua amal, kullu syai'in minal a'mal maksudnya. Berarti mencakup segala sesuatu tentang amal, baik yang dianggap besar maupun kecil, yang tercatat dalam sejarah maupun tidak, yang dilakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sampai senyuman dan tertawa itu masuk dalam sini berarti. Wa kullu syai'in. Karena senyum dan tawa pun itu bisa menjadi amal soleh, termasuk bisa maksiat. Orang tersenyum ramah pada saudaranya, memasukkan kegembiraan dalam hati saudaranya, maka termasuk amal soleh. Berdasarkan hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tapi senyuman bisa maksiat, misalnya senyum meremehkan. Gitu aja gak ngerti. Sombong kan ya? Ada perasaan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Lemot banget sih. Nah, itu sambil senyum. Itu juga senyuman yang bernilai dosa. Gimana mungkin itu tidak dihitung? Wong sebesar debu aja dihitung. Apalagi yang lebih besar dari itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu. Ahsaynahu terdiri dari 3 kata. Ahsa, kemudian nahnu dan hu. Nahnunya Allah maksudnya aku. Hunya kembali ke kullu syai'in. Makna ahsa itu apa? Ahsa itu maknanya adalah dabt. Dabt itu maknanya menjaga atau menyimpan dengan ketat. Ya, detailnya kata dabt itu adalah menjaga atau menyimpan yang sifatnya itu menghitung biar diketahui berapa jumlahnya. Nah, dimaksud kata ahsa di sini adalah mencatat. Jadi Allah menjaga, menghitung dan ketat, maksudnya mencatat dengan detail semua amal perbuatan seorang hamba. Jadi seakan-akan Allah itu mengatakan bahwa aku tahu perbuatan kalian yang mengingkari hari kebangkitan dan itu aku catat.
Aku tahu perbuatan kalian mengingkari nabiku Muhammad, dan itu aku catat. Aku tahu bahwasanya kalian itu juga memusuhi dakwah dari nabiku, dan aku tahu semua perbuatan buruk kalian, semuanya aku catat. Nah, seakan-akan begitu ya. Ayat ini mengatakan begitu. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Nah, kata kitaba itu adalah maf'ul mutlak, pengganti dari masdar ahsa. Jadi aslinya mestinya wa kulla syai'in ahsainahu ihsa'an. Harusnya begitu. Bener-bener aku catat, bener-bener aku hitung. Tapi diganti dengan kitaban, karena semakna. Kitab bermakna ahsa, tapi kitab ini lebih kuat maknanya dari sisi menulis, gitu ya. Karena kitab dari kata-kata apa? Menulis. Nah, kata-kata menulis itu menunjukkan bahwa seluruh dosa itu tercatat rapi. Gitu ya, ini harus jadi akidah juga ini. Semua dosa kita itu tercatat rapi. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Makanya tadi saat kita membahas tentang hari penghisapan itu, seorang hamba yang merasa dirinya akan binasa itu yakin bahwa dirinya pasti akan masuk neraka karena begitu detail, begitu rapi, sampai sekecil-kecilnya itu ada catatannya. Gitu ya. Ahsainahu kitaba. Maka kemudian Allah melanjutkan, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fa pada kata fadzuqu adalah fa jaza, menunjukkan balasan. Bisa juga dimaknai tafri' dan tasabbub, bisa. Nah, kata fadzuqu dari kata zaqa bermakna merasakan. Zuqu maknanya berarti rasakanlah. Untuk siapa di sini diucapkan? Ini disampaikan kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kata fadzuqu diucapkan Allah pada hari kiamat. Fadzuqu, rasakanlah. Ya, falan nazidakum, lan bermakna tidak akan. Nazidakum dari kata nahnu, kemudian zada dan kum yang dari kata antum. Ya. Ya, nahnu maksudnya Allah, aku, zada yazidu bermakna menambah, kumnya itu kalian, maksudnya ketauhin yang melampaui batas tadi. Tidaklah aku menambah kalian illa azaba, kecuali siksa. Ya. Kata zada, ziyadah itu makna bahasanya adalah menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang sejenis atau yang tujuannya sama. Ya, itu makna bahasa dari zada. Jadi kalau dikatakan menambah azab, menambah siksa, itu maknanya kemungkinannya dua. Pertama, sudah disiksa dengan satu jenis siksaan, lalu ditambah lagi dengan siksaan yang sama secara terus-menerus. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah disiksa dengan suatu jenis siksaan, kemudian ditambah lagi siksaan dengan yang jenisnya beda, tapi setaraf dengan siksaan yang pertama. Wah, ini kata Ibnu Asyur adalah ayat yang paling ngeri terkait dengan penduduk neraka. Ditambahi, bukan ditambahi untuk meringankan siksa, tapi ditambahi agar semakin tersiksa. Ya, kalau kata Asy-Syaukani, contohnya ditambah siksa itu adalah saat dibakar itu, kemudian kulitnya itu terbakar, maka Allah menggantinya dengan kulit yang baru. Setiap matang kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Itu kan terus tersisa. Itu namanya maksud dari falan nazidakum illa azaba. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari siksa api neraka. Dari sini kita cukupi dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.